Di video kali ini saya akan kupas tuntas tentang technical trading yang sederhana, nggak perlu banyak pikir ya. Kita cukup pahami SNR, harga terendah atau harga tertinggi, kemudian tren, sama ambil posisi buy and sell dengan melihat candlestick. Caranya sangat mudah. Pertama kita pahami dulu SNR ya, kita lihat dulu SNR. Oke, kita beli di harga rendah ya. Tips pertama kita beli di harga rendah. Kita prediksi harga akan naik di 11.30. Kita ambil 11.30 sambil kita jelaskan ya bosku. 11.29, 11.30-nya belum ada. Oke, 11.39 kita bisa ambil. Kenapa saya ambil di 11.39? Nanti saya jelaskan ya. Nah, ini untuk teknikal. Teknikal dalam satu periode dengan melihat candlestick. Untuk cara sederhananya, kita kan ambil posisi di harga rendah. Harga terendah di mana? Di sini guys, ini tepat di harga terendah. Ya, jika kita lihat di periode sebelumnya, harga terendah di mana nih? Ini udah rendah banget ya tuh. Tuh. Ini udah rendah banget. Jauh lebih rendah daripada di tren-tren sebelumnya. Jadi kita bisa ambil buy di situ dengan melihat pola. Contoh di sini. Polanya sedang tren turun, tapi bentuknya gunung. Nih guys ya. Bentuknya gunung. Naik turun, kemudian nanti naik. Nah, perkiraan naik kita ada di mana? Contoh di sini. Jika kita tarik garis tren, ya. Ini harusnya cuman sampai sini dia kembali lagi naik ya untuk gunung yang sempurna. Nah, tapi ini dia breakout harga terendah di periode sebelumnya, breakout. Dan di sini udah rendah banget artinya ya. Periode sebelumnya udah ke breakout jauh. Berarti ini sudah paling rendah banget. Dan di sini kita lihat candlestick-nya sudah mulai melemah guys. Candlestick melemah, makin kecil ya, volume seller makin kecil ya. Jadi kita tinggal momen buy-nya. Ini untuk teknikal analisa ya, tapi untuk logikanya saya jelaskan sebentar lagi setelah ada konfirmasi ya. Ini untuk teknikal analisa ya guys ya, prediksi sebelum terjadinya pembeli. Nah, kalau kalian mau ikutin follow trend, artinya follow trend, mengikuti yang lain. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini kan sudah terjadi tuh. Dari awal banyak yang menjual. Saat di harga terendah ternyata udah muncul orang yang membeli nih. Artinya apa? Tren akan banyak yang beli gitu ya. Logikanya seperti itu. Pasti bakal banyak yang beli soalnya harga sudah rendah banget ya. Nanti terbentuklah sebuah candlestick hijau yang besar. Maka kalian kalau mau trading yang ikutin follow trend atau keinginan kebanyakan orang, jadi kita prediksi nih sampai di mana dia kira-kira bakal naik, sampai di menit berapa. Contoh saya ambil di 3 menit kemudian kemungkinan masih akan naik nih ya. Aduh, terlalu tinggi, keseret coy. Jadi prediksi kita di periode ini dia akan naik sampai di mana naiknya periode ini. Kalian bisa prediksi. Contoh di sini, jika kita tarik garis trend set, maka naiknya bakal sampai sini guys, sampai batas ini ya, kayak batas ini tuh. Prediksi kita bakal sampai di sini kalau kita garis trend, kalau kita tarik garis trend dari ujung ya. Tapi untuk manajemen resiko biar tidak terlalu beresiko ya, kalian ambilnya separuhnya guys, sampai di sini aja. Udah sampai di sini stop, jangan open posisi buy lagi karena dia bisa mantul ke bawah ya. Separuhnya dari ini ya, itu manajemennya seperti itu. Separuhnya kita untuk take profit sampai sini ya. Setelah sampai di tengah-tengah ini kalian stop, jangan open posisi lagi karena dia bisa bolak-balik merah hijau merah, ntar koreksi lagi hijau gitu ya, seperti itu. Jadi kita stop di situ, udah nggak bisa open posisi lagi. Kita udah follow sampai di sini aja nih, take profitnya sampai di sini. Nah, seperti itu ya guys. Itu untuk pola trading yang kalian harus perhatikan adalah pola bentuknya gunung, pola gunung. Kita ambil buy-nya tadi bisa pakai teknikal analisa, atau sebelum terjadinya orang membeli kita duluan beli ya gitu. Atau kalian mau mengikuti orang-orang
yang trading, misalkan orang-orang udah mulai banyak beli nih, kita ikutan beli, set gitu kita beli. Logika sederhananya seperti itu. Nah, untuk teman-teman nih, caranya gimana bisa tahu signal arah harga mau kemana? Contoh, di sini trennya sedang turun ya guys ya, tren sedang turun. Oke, trennya sedang turun. Kemudian kita mulai dari mana enaknya? Oh, dari sini nih yang paling enak nih. Dari tren sideways atau mendatar ya, konsolidasi. Trennya mendatar. Dari sini. Mulai dari sini. Di sini sudah ada rejection ya. Nih, awalnya dari sini. Di sini dia membentuk candlestick besar. Tuh profit bos. Sampai di mana tuh? Kita profit ya di periode yang open posisi di 29 kita profit. Yang di sini kita lihat apakah kita profit atau tidak. Karena kita ambil open posisi tadi keseret pas candlestick bergerak set gitu ya. Padahal target kita cukup sampai di sini tadi untuk open posisi yang di 29 satu periode. Ya, karena ini sama aja kita bermain di tengah-tengah, guys. Kalau sudah sampai sini, berarti kita bermain di tengah-tengah seperti yang saya bilang tadi. Target kita take profit cuman candlestick sampai separuhnya dari resisten yang sini ya. Nih, batas supportnya yang tadi ke breakout. Batas resisten di sini. Kan support ke breakout nih. Kemudian ini jadi resisten. Jadi kita ambil separuhnya. Batas kita untuk open posisi sampai sini. Ya, sampai separuhnya. Jadi antara support dan resisten kita ambil separuh. Kalau udah separuh kita jangan open posisi lagi. Nanti open posisinya setelah harga itu turun atau harga itu melambung tinggi. Kalian bisa ambil sell saat harga menyentuh di harga tertinggi di sini. Ya. Target kita tadi open posisinya di tengah-tengah antara support dan resisten. Sampai di situ kita stop, jangan open posisi. Nah, itulah yang saya bilang beresiko kalau kita bermain di tengah-tengah. Karena akan ada bentukan candlestick di mana merah hijau udah mulai berlaku di situ. Banyak orang yang berpikiran sempit tentang trading yang nafsu ya seperti itu, bermain di tengah-tengah, guys. Nah, ini contohnya. Di sini dia membentuk resisten, guys. Candlestick di sini membentuk resisten karena apa? Karena ada pembatalan, tapi masih profit tuh kita. 7 perdagangan. Separuhnya lagi loss, ada lossnya juga. Ini contoh di sini candlestick besar, banyak orang membeli. Kemudian ketika harga di sini banyak orang membeli lagi, saya ternyata sudah sampai tengah-tengah, guys. Sudah setengah-tengah. Ini batas resiko kawan-kawan trader yang lain mungkin tengah-tengah juga ya. Jadi banyak yang rejection atau ngejual karena takut harganya melambung terlalu tinggi sedangkan tren masih turun, makanya dia jual di situ, guys. Akhirnya tren itu kembali lagi karena di sini ada rejection, banyak orang yang menjual, kemudian orang-orang pengen ikut ngejual juga. Tuh, ngejual juga, lihat udah gede candlesticknya, udah banyak yang menjual. Kemudian sudah harga turun lagi, orang memprediksi masih banyak ada yang beli juga, ada yang beli kecil-kecil, volumenya kecil, guys. Ini orang-orang yang ini kecil, volume kecil. Jadi kalau kita tren itu kan mengikuti volume yang banyaknya gitu ya. Volume jual yang banyak, contoh di sini udah mulai banyak yang jual, kemudian kita ikuti jual. Kalau banyak yang membeli kita ikuti beli. Syaratnya kita harus cari momen di mana harga terendah dan harga tertinggi. Udah, kalian nggak perlu banyak-banyak mikirin, yang penting intinya gini, cari candlestick yang besar di ujung-ujung harga terendah atau harga tertinggi dan pahami tentang resisten atau pembatalan. Contoh di sini ya, ini candlestick ini. Kalau orang mikirin kan ngapalin tentang pola-pola namanya hammer. Contoh hammer, shooting star, engulfing segala macam ya. Itu kan nama-nama ya. Kalau kita pakai logika seperti ini. Di sini volume jual makin rendah, orang yang menjual itu makin rendah. Kenapa? Karena udah harga rendah banget nih, orang nih nggak mau lagi dia ngejual tapi pengennya beli. Kemudian orang itu beli, candlestick mulai membesar, beli.
Nah, karena candlestick ini besar, makanya ini disebut dengan engulfing. Contoh memakan satu candlestick sebelumnya ya, contoh support dan resistennya. Jadilah support. Banyak orang yang beli lagi kemudian. Kenapa? Karena sudah terbentuk support dan banyak yang membeli, orang-orang ikutan beli, guys. Beli. Yang ketiga ini orang masih banyak beli karena harga sudah terlalu tinggi, orang-orang batal beli atau banyak yang ngejual. Karena banyak yang ngejual, di sini terbentuklah candlestick bersumbu panjang menusuk ke bawah. Ya, bisa dipahami ya, bosku. Thank you buat yang udah support channel ini. Nanti saya akan jelaskan tentang pola-pola candlestick yang lainnya juga. Untuk open posisi, bagaimana cara menarik garis prediksi sebelum terjadinya SNR, itu bisa kita prediksi dengan melihat candlestick dari sumbu panjang dan sumbu pendeknya. Oke, jadi seperti itu untuk logika trading sederhana. Thank you buat yang udah mampir. Jangan lupa dukung terus komen-komen positif. Thank you.